Nah, lanjut lagi nih ya, soal ngelahirin. Anak pertama aku lahirin di birth center. Jadi di, jadi birth center tuh apa ya? Kayak ya itu tempat-tempat melahirkan, tapi biasanya cuma buat yang normal, nggak bermasalah, nggak bermasalah dan nggak perlu penanganan khusus lah gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya abis ngelahirin perlu dijahit dan jahitannya nggak terlalu gede, bisa di situ juga di birth center. Tapi kalau misalnya ternyata jahitannya parah kayak aku, waktu itu aku harus dilariin ke rumah sakit sih abis lahiran. Nah di birth centernya juga free ya. Di birth center itu free gitu. Aku dapat fasilitasnya itu bisa melahirkan normal di atas ranjang atau bisa waterbird. Mereka punya kolam juga di tiap kamarnya. Suasananya juga nyaman, homey banget, kayak rumah. Kita juga dapat makan, terutama buat si ibu yang lahirin 3 kali sehari. Boleh apa? Boleh ada keluarga yang nginep, tapi ya nggak boleh berisik aja sih, karena kan banyak ibu-ibu yang baru lahiran juga. Dan kita boleh nginep sekitar 2 atau 3 malam gitu. Ya pokoknya sekitar itulah gitu. Jadi waktu itu aku di birth center, lahiran di birth center, terus aku dilarin ke rumah sakit buat jahit, terus aku balik lagi ke birth center, dan di situ banyak midwife yang jaga, yang mereka juga bantuin ngasih edukasi tentang cara mandiin bayi, dan terutama juga biar kita bisa breastfeeding dengan lancar. Mereka bantuin, ya ternyata breastfeeding itu nggak mudah, dan mereka kayak kasih edukasi gitu, ngajarin. Dan aku bisa bisa menyusui anakku yang pertama dengan lancar sampai 2 tahun ya, karena di sana di help juga, dibantu di edukasi gitu. Anak yang kedua, iya, anak yang kedua karena tadi posisinya sungsang dan dia cukup besar, jadi aku ngelahirin sesar di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu juga semuanya free ya, aku operasi free, sesar itu aku free, nggak bayar. Untuk jadwalnya, tapi kalau di rumah sakit itu, kalau emergency bisa kapan aja tentunya. Kalau ya namanya emergency, darurat ya bisa pasti butuhin. Tapi kalau untuk yang elektif itu yang sudah direncanakan cuma bisa Senin, Rabu, Jumat gitu. Nah tergantung tuh dapat jadwalnya, dikasih jadwalnya yang ada slotnya kapan. Yang pasti harus lebih dari 39 minggu supaya dipastikan organ dalam anaknya itu udah matang. Jadi kalau kalau memang perlu suntik pematang paru ya suntik, kalau kalau misalnya nggak perlu ya udah lebih dari 39 minggu biasanya udah oke gitu organ dalamnya. Iya. Nah, jadi waktu itu aku kayak ya seperti biasa lah ya orang mau sesar. Aku juga pertama kali hari sebelumnya aku tes darah, cek gula darah gitu. Aku dari kehamilan itu aku normal dua-duanya. Ya, iya. Aku nggak ada darah tinggi, baik dalam keadaan normal maupun ketika hamil, dan aku juga nggak ada diabetes gestasional juga enggak. Jadi aku bisa, ya. Jadi aku waktu itu bisa operasi sesuai rencana kayak gitu. Nah, operasi di rumah sakit, terus bener-bener setelah operasi itu di rumah sakit di sini tuh enak banget, dilayanin full service gitu sama susternya. Susternya tuh datang kayak hampir tiap jam atau tiap 2 jam buat ngecekin, karena dia tahu kita nggak bisa gerak, jadi ya mereka bantuin ngurus anaknya. Nah waktu aku itu kan masih pandemik tuh ya, jadi keluarga aku nggak boleh datang, suami aku doang boleh datang, itu juga dibatasin. Jadi susternya bener-bener kayak datang terus buat ngecekin, takut aku butuh sesuatu, takut anaknya harus ganti nepi atau anaknya minta pengen diangkat buat disusuin kayak gitu, mereka help. Terus aku juga ditanyain mau ngemil nggak, mau makan apa, nah kayak gitu tuh bener-bener enak banget deh itu, dilayaninnya bener-bener kayak dimanjain banget gitu. Sekitar aku 2 malam di rumah sakit, terus aku pindah ke birth center yang sama kayak yang sebelumnya, anak pertama. Di birth center bisa 2 malam lagi, tapi waktu itu aku kayak
anak aku cluster feeding dan aku udah mulai badannya nggak enak, akhirnya kita mutusin pulang ke rumah setelah 1 malam gitu. Udah, jadi waktu itu datang ke birth center, dikasih makan malam, besok paginya dikasih sarapan, habis itu kita pulang karena aku ya udah hampir mastitis gitu. Hampir mastitis, jadi harus badannya udah nggak enak lah, udah pengen pulang aja di rumah biar dirawatnya lebih oke gitu. Dan nggak sabar juga sih pengen ngasih lihat anak yang kedua ke kakaknya gitu. Nah, benefitnya kalau misalnya kita bersedia, jadi itu kan pilihan ya, setelah melahirkan itu bersedia atau enggak, tinggal dirawat di birth center. Walaupun itu free, tetap itu pilihan kita mau apa enggak. Nah, kalau misalnya kita bersedia dirawat di birth center, aku dapat benefit lain, yaitu aku bisa dapat jadwal free session ketemu lactation consultant. Jadi lactation consultant ini buat aku minta diajarin tentang menyusui, gimana aku biar bisa menyusui full sesuai goal aku tuh apa, dan mereka akan help gitu. Jadi waktu itu anak aku kan dua-duanya ada tangkai. Nah, aku yang kedua itu ngambil session 1 kali dapat sama LC-nya. Setelah anak aku tangkai sama lip tie-nya dibenerin, nih yang ini nih, yang bayi ini, dia masih kayak susah gitu kan latching-nya. Nah, si lactation consultant itu help buat kayak koreksi posisinya tuh harusnya gini loh nyusuinnya ya, dan akhirnya aku bisa nih lancar menyusui dia dari lahir banget udah ASI langsung. Dan dia itu hampir nggak pernah kena botol, nggak pernah dikasih botol, dia juga nggak kena dami. Jadi ya salah satunya di bantuan LC juga dan tekad tuh buat nyusuin dia kayak gitu. Demikian tuh ngelahirin di New Zealand, enak banget ya kesannya, free semuanya ya, karena di awal ya kita udah istilahnya bersusah payah buat dapetin visa PR. Jadi ya anaknya lahir dari hamil, ngelahirin semuanya free, terus statusnya juga langsung citizen kayak gitu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan infonya berguna dan bisa oke. Terima kasih, bye bye. Dadah, see you next time ya, stay tune, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.